Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Herawati. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih aplikasi teknologi pada sistem pernapasan, sistem kardiovaskuler, dan sistem hematologi. Baik, yang pertama adalah sistem pernapasan. Sistem pernapasan merupakan sebuah sistem yang sangat penting bagi tubuh manusia. Sistem ini bertanggung jawab penuh akan ketersediaan oksigen bagi tubuh. Nah, lalu ada teknologi sistem pernapasan, adalah sebuah alat yang terdapat di dunia kesehatan yang digunakan untuk membantu terkait dengan permasalahan sistem pernapasan. Adapun alat teknologi pernapasan, contohnya itu tracheostomi. Baik, apa sih itu tracheostomi? Jadi, tracheostomi itu adalah tindakan bedah untuk membuat lubang pada saluran udara atau trakea agar dapat dipasang tabung pernapasan. Ini itu adalah gambar selang tracheostomi. Terus di sini saya akan menjelaskan untuk melakukan pengisian selangnya itu bagaimana ya. Yang pertama, siapkan peralatan yang diperlukan. Pengisian selang tracheostomi penting karena akan membantu membebaskan saluran udara dari produksi sekret, sehingga memungkinkan pasien untuk bernapas lebih baik dan mengurangi resiko infeksi paru-paru. Yang kedua itu mencuci tangan secara menyeluruh, baik sebelum dan sesudah perawatan tracheostomi, karena tindakan ini melindungi pasien dari infeksi akibat bakteri yang masuk melalui lubang pada leher. Oleh karena itu, cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik dan jangan lupa menggosok-gosok bagian di antara jari-jari dan di bagian bawah kuku. Yang ketiga, siapkan dan lakukan pengujian pada kateter. Keempat, siapkan pasien dan ambil larutan garam atau NaCl. Pastikan kepala dan bahu pasien sedikit ditinggikan atau diangkat. Keduanya harus nyaman selama prosedur perawatan berlangsung. Untuk membuatnya tenang, izinkan pasien menarik napas dalam-dalam sekitar 3-4 kali. Segera setelah pasien dalam posisi tepat, masukkan 3-5 ml larutan NaCl 0,9% ke dalam selang kateter. Tindakan tersebut akan membantu merangsang pasien mengeluarkan lendir dan menambah uap lembab pada membran lendir. Larutan NaCl 0-9% itu harus digunakan teratur selama proses pengisapan untuk mencegah pembentukan sumbatan lendir kental dalam tenggorokan yang dapat menghalangi jalan udara. Yang kelima, masukkan kateter tersebut dan pasang pengisap. Arahkan kateter tersebut ke dalam selang trakea dengan lembut sampai pasien mulai terbatuk hingga batuk tersebut berhenti dan tidak berlanjut. Pada sebagian besar kasus, selang kateter tersebut harus dimasukkan ke selang tracheostomis dalam kira-kira 10,2 sampai 12,7 cm. Lengkungan alami kateter harus mengikuti lengkungan dari selang trakea. Kateter tersebut harus ditarik sedikit ke belakang sebelum pengisapan dilakukan, sehingga akan membuat pasien merasa lebih nyaman. Lalu selanjutnya, biarkan pasien menarik napas sesaat. Izinkan pasien menarik napas pelan dan dalam sebanyak 3-4 kali di antara tahap pengisapan. Sebab saat mesin pengisap bekerja, sangat sedikit udara yang dapat masuk ke paru-paru pasien. Pasien sebaiknya diberikan oksigen setiap kali usai tahap pengisapan atau berikan waktu untuk bernapas tergantung dari kondisi pasien. Selanjutnya, membersihkan selang trakea, yaitu dengan cara direndam selang trakea, dimasukkan ke dalam mangkuk berisi larutan H2O2 dan biarkan terendam sempurna sampai lapisan kerak dan partikel-partikel di dalam melunak, larut, dan lepas. Lalu bersihkan selang trakea bagian dalam maupun luar dengan menggunakan sikat yang berbulu halus. Lakukan dengan hati-hati dan pastikan selang tersebut bersih dari lendir dan kotoran lain. Dan yang terakhir, pasangkan kembali selang ke dalam lubang tracheostomi. Segera setelah memegang selang trakea yang bersih dan steril, berhati-hatilah memasukkan ke dalam lubang tracheostomi sementara masih menahan pelat leher atau neck plate. Putar bagian dalam selang sampai kembali terkunci dalam posisi yang aman. Lalu menarik selang tersebut dengan lembut ke arah depan untuk mengecek atau memastikan bahwa bagian dalam selang telah terkunci ke tempatnya. Baik, yang selanjutnya ada sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, bahan sisa metabolisme,
hormon, zat kekebalan tubuh, dan zat lain ke seluruh tubuh. Nah, untuk alat teknologi sistem kardiovaskuler itu ada CRT sebagai terapi pengobatan gagal jantung. Baik, gagal jantung adalah di mana kondisi tubuh merasakan otot jantung yang melemah. Nah, akibatnya itu organ tidak mampu memompa cukup darah ke seluruh tubuh pada tekanan yang seharusnya. Nah, jadi pengobatan gagal jantung itu salah satunya bisa dengan menggunakan teknologi CRT atau alat pacu jantung. Tujuannya itu untuk mengembalikan dinding-dinding jantung agar lebih sinkron. Nah, CRT juga merupakan alat yang direkomendasikan pada gagal jantung lanjut, yaitu yang sudah mendapatkan terapi farmakologis gagal jantung secara optimal. CRT tidak menambah daya pompa, tapi mensinkronkan jantung supaya kerja lebih baik. Contohnya, bilik kiri memompa, bilik kanan tidak memompa, sedangkan yang efektif itu kanan dan kiri sama-sama memompa. Baik, yang terakhir itu ada sistem hematologi. Sistem hematologi tersusun atas darah dan tempat darah diproduksi, termasuk sumsum tulang dan nodus limpa. Darah adalah organ khusus yang berbeda dengan organ yang lain karena berbentuk cairan. Dalam keadaan fisiologis, darah selalu berada dalam pembuluh darah sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai pembawa oksigen, mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi, dan mekanisme hemostasis. Nah, untuk alat teknologi sistem hematologi itu salah satunya ada hematologi analyzer. Apa itu hematologi analyzer? Hematologi analyzer adalah alat untuk mengukur sampel berupa darah. Alat ini digunakan dalam bidang kesehatan. Fungsi dari hematologi analyzer yaitu digunakan untuk memeriksa darah lengkap dengan cara menghitung dan mengukur sel darah secara otomatis berdasarkan impedansi aliran listrik atau berkas cahaya terhadap sel-sel yang dilewatkan. Alat ini dapat mendiagnosis penyakit yang diderita seorang pasien seperti kanker, diabetes, dan lain sebagainya. Gambar hematologi analyzer. Nah, hematologi analyzer juga biasanya digunakan untuk pemeriksaan hematologi rutin yang meliputi hitung sel leukosit, hitung jumlah sel trombosit, dan pemeriksaan hemoglobin. Untuk cara kerja dari hematologi analyzer itu sendiri yaitu sampel darah dicuci selama 200 kali lalu dicampur dengan hemolyzing, kemudian akan dihitung hemoglobin atau Hb dan white blood cell atau WBC-nya. Kemudian untuk penghitungan red blood cell atau RBC dan platelet darah akan dicuci selama 200 kali. Dan kemudian semua data diolah di mikroprosesor yang kemudian akan ditampilkan dalam monitor atau display. Nah, adapun salah satu keuntungan dari hematologi analyzer ini yaitu efisiensi waktu lebih cepat dalam pemeriksaan hanya membutuhkan waktu sekitar 2-3 menit dibandingkan dilakukan secara manual dan lebih tanggap dalam melayani pasien. Nah, jadi sudah pada tahu kan kenapa ya hematologi analyzer ini sudah banyak digunakan apalagi pada bidang kesehatan. Yaitu karena kegunaannya itu selain efektivitas waktu juga analyzer ini sudah terbukti dari ketepatan hasil pemeriksaannya itu yaitu sudah terbukti melewati hasil uji kelayakan. Jadi memang hematologi ini sudah banyak sekali digunakan di rumah sakit. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.